Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Biarlah malam hari ini, apapun kondisi yang kita alami, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan tetap belajar, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya, kuasanya Tuhan tidak terbatas. Bahkan caranya Tuhan untuk menolong kita kadang tak terduga. Mari kita sama-sama datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Jika kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, kami mau sia-siakan waktu yang terbaik. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Karena kami percaya saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan setiap kami untuk jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama datang, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tak terduga cara-Mu, juga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, di segala musim hidupku, musim hidupku. Tak terbatas. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Yes, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan cara-Mu menolong kami kadang tak terduga di pikiran kami ya. Engkau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus
yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Yes, amen. Tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Yes Jesus, Kau yang ku andalkan Tuhan di segala langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan, ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus, hanya Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes. Cara-Mu, Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Biarlah selama kami hidup, apapun musim yang ada di dalam kehidupan kami tetap percaya yang Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama datang. Kau yang mau hari ini, malam hari ini, mungkin butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Karena Dialah sumber kekuatan itu. Sumber damai sejahtera hanya di dalam Engkau Tuhan. Saat kami merasakan Engkau di dalam hidup kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya.
selama ku hidup, apapun musimku, musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ya, amin. Dalam-Mu ku serahkan hidupku, kami berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu, oh Yesus, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, oh Yesus, kekuatanku, oh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Oh yes, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Yesus, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama, selama ku hidup, mari dengan segenap hati kita datang. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, oh kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa. Yes, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup. Mari dengan iman kita datang pada Tuhan malam ini. Apapun musimku yang ada di hidup kita saat ini, mari percaya sama Tuhan. Yes, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Kami serahkan hidupku, aku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh
kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Yesus, oh Yesus, sembah. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Jesus. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kami mengangkat hati kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Bersama nyata lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi kami melihat kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas kasih-Mu, kami bersyukur, ku bersyukur. lebih luas, oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu biar kami Bapa, menikmati kasih dan hadirat-Mu dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. lebih luas, oh, Lebih luas, terima kasih dari samudra, oh Tuhan. kebaikan-Mu Mari Bapa, bawa setiap pujian ini dengan takkan segenap habis hatimu. di Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kesetiaan Tuhan, Engkau yang melihat pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Angkat hatimu dengan segenap pujian-Mu. Nyatakan Tuhan, ini nyanyian kami malam hari ini. Dengan sungguh hati kami berkata, oh, lebih luas amin dari
Bapa kasih Bapa. takkan habis di hidupku, lebih tinggi Sebab kasih dari setiamu cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur, Tuhan, kami sebab bersyukur besar kasih-Mu, kepadamu, Yesus. Tuhan. Kau pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, Amin Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, Amin. lebih tinggi Kasih-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Lebih luas dari samudra, Tuhan Engkau baik. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi Amin. dari cakrawala. Kami bersyukur Tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah iman kami terus bertambah teguh di dalam Tuhan, dan apapun yang kami alami, kami boleh terus bersyukur. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh terus mengerti kehendak Tuhan di hidup kami, agar kami boleh berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa. Ya, saya masih berada di Sekolah Misi Bandungan ya. Puji Tuhan, beberapa hari saya ada di sini dan kita akan ya terus ya menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah goyah ya. Saya memang beberapa waktu ke depan saya akan pelayanan di luar negeri, tapi tetap percaya saudara, Mezbah Doa tetap ada, Mezbah Syukur tetap ada. Banyak yang tanya, aduh kalau ibu pergi nanti gimana bu? Nggak ada Mezbah Doa, tetap ada. Nggak ada Mezbah Syukur, tetap ada ya. Iya, baik, kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman Tuhan. Namun saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya itu mengenal YouTube Ibu sejak awal Januari 2021. Karena saya mendapat kiriman dari saudara saya. Dan sejak saat itu saya rajin mengikuti Mezbah Doa, juga Mezbah Syukur, serta mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu. Ya, saya suka sekali dengan lagu penyembahan yang dinyanyikan. Dan iman saya pun semakin diteguhkan Bu ya. Dan juga saya dikuatkan. Saya banyak sekali diubahkan setelah mengikuti channel Ibu ya. Saat saya ada pergumulan ya, saya tidak sabar ingin segera malam ya saya, karena saya ingin curhat dengan Tuhan melalui lagi penyembahan di Mezbah Doa. Saya bernyanyi sambil meneteskan air mata, dan setelah itu hati saya terasa lega dan sukacita. Ada kuasa Roh Kudus di balik semua lagu-lagu penyembahan yang dinaikkan ya di Mezbah Doa. Meskipun masalah saya belum selesai, tapi setiap kata-kata di lagu penyembahan itu membuat saya bersemangat dan tetap kuat menjalani setiap proses. Saya mau bersaksi Ibu, bagaimana Tuhan menyertai anak kami selama proses seleksi. Tahun lalu anak kami mengikuti seleksi di salah satu sekolah kedinasan. Tes awal yang dia ikuti adalah SKD, seleksi kompetensi dasar.
Dan di pertengahan Juli anak kami ini dinyatakan lulus dan ikut di tahap selanjutnya. Kami akhirnya mempersiapkan anak kami untuk tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan dikarenakan COVID lagi tinggi-tingginya satu di bulan Juli, ya, sehingga tes kesehatan pun mundur dilakukan baru di bulan November. Tes kesehatan ini dilakukan, ya, dan semua karena pertolongan Tuhan. Karena anak kami memang belum mempersiapkan latihan fisik secara maksimal karena memang tujuan awalnya dia ingin kuliah di PTN. Kami baru tahu bahwa setiap anak yang mau tes sekolah di kedinasan biasanya sudah mempersiapkan diri setahun sebelumnya, baik secara fisik maupun latihan SKD. Selama 4 bulan anak kami latihan fisik untuk mempersiapkan diri di tes kesamaptaan. Anak saya agak pesimis, ya, dengan waktu latihan yang sangat singkat. Tapi kami tetap memberikan semangat, ya, lakukan bagianmu dengan maksimal, selebihnya Tuhan yang akan bekerja. Selama 4 bulan menunggu, kami terus berdoa memohon kemurahan Tuhan agar anak kami itu bisa lolos, Bu, ya, untuk mengikuti seleksi selanjutnya di bulan Agustus, ya, selanjutnya. Di bulan Agustus itu kami kedatangan tamu, yaitu teman lama yang datang berkunjung. Ngobrol kesana kemari sampai ngobrol lah tentang anak kami. Dan dia yang tahu anak kami lagi proses seleksi, dia menawarkan bantuan dan pasti lulus. Kami bilang, ya, kami akan bicarakan dan pikirkan. Besok malamnya Mesbah Doa Bu Debbie membacakan kesaksian tanpa bantuan siapapun, ya. Ibu Debbie membacakan sebuah kesaksian seorang jemaat dari Sulawesi yang lulus seleksi kepolisian dan dapat peringkat 1 tanpa bantuan siapapun. Saat itu juga Ibu Debbie mengingatkan dengan firman Tuhan yang berbunyi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kami mendengar itu, kami merasa Tuhan menegur kami. Dan di sini kami, ya, tidak mencari lagi bantuan manusia. Akhirnya beberapa hari kemudian melalui khotbah ibu yang saya dengar dari Mazmur 20 ayat 8, ya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk tidak mengandalkan manusia dan mencari-cari bantuan-bantuan orang dalam. Tuhan mengajarkan agar kami tidak khawatir, ya, dan tidak goyah iman. Lalu Tuhan tidak membiarkan kami salah melangkah. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami, ya, melalui tetangga kami saat suami saya pergi berolahraga. Saya bertemu di jalan dan tetangga yang kebetulan satu marga dengan kami, ya, dia menanyakan anak-anak dan dia bercerita tentang salah satu anaknya yang sudah bekerja. Ya, kebetulan lulus sekolah kedinasan yang mau dituju oleh anak saya. Dia mengatakan anak saya masuk tidak bayar apa-apa loh. Ya, saya hanya minta pengasihan Tuhan. Terus anaknya disuruh belajar dan latihan terus. Pasti lulus, begitu kata tetangga kami. Ini bukan suatu kebetulan, Bu, ketemu dengan tetangga ini. Ini adalah pasti atas tuntunan Tuhan, amin. Ya, karena sejak anak kami dinyatakan lulus SKD, kami berdoa terus meminta pengasihan Tuhan. Ya, akhirnya, ya, kami sadar tak ada dasar atau tempat lain untuk berharap, tetapi kami tetap meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan berkenan anak kami masuk sekolah itu, maka Tuhan sanggup menolong anak kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan semakin kami melangkah, kami tolak segala tawaran-tawaran, bantuan-bantuan dari teman. Dan tibalah, Bu, ya, tes kesehatan dilakukan. 2 minggu kemudian diumumkan anak kami lolos. Lalu lanjut tes kesemaptaan, psikotes dan juga tes bakat serta pantuhir. Jarak antara tes cepat hanya selang seminggu ke 10 hari. Kalaulah itu dilakukan di bulan Juli sewaktu dinyatakan lulus SKD, maka sulit bagi anak kami mempersiapkan latihan fisik secara maksimal. Ini semua kami imani karena Tuhan ikut campur tangan. Di bulan Desember anak kami dinyatakan lulus seleksi
Kami sujud syukur pada Tuhan, kami menangis, kami merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami merasakan tuntunan Tuhan melalui firman yang Tuhan sampaikan lewat Ibu Debbie, yang terus Ibu bagikan, juga melalui tetangga kami ya yang baik, sehingga kami tidak mengalami salah jalan, Bu. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati Ibu Debbie, Pak Daniel dan seluruh tim pelayanannya di Mesbah Doa Mesbah Syukur. Ya juga semua video-video Ibu di YouTube sangat memberkati kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati sehingga lewat DBTV ini semakin banyak jiwa yang bertobat dan hidup takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang-orang yang mau terus berharap dan setia. Ya memang rasanya gampang untuk mengandalkan manusia. Tapi memang betul, ingat Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Iya saudara, kita kemarin sudah selesai bagaimana dengan 1 Tawarik itu Daud mempersiapkan semuanya pembangunan bait Allah. Daud juga mempersiapkan ya semua peralatan, semua bahan-bahan. Bukan hanya itu, Daud mempersiapkan Salomo menjadi orang nanti yang bertanggung jawab atas semua yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga bahkan untuk biaya dana diadakan saudara untuk pencarian dana untuk pembangunan bait suci. Semua orang memberi dengan keikhlasan mereka. Dan ya tidak disangka Tuhan mencukupi semuanya dengan luar biasa. Dan karena itu saudara ya kita juga melihat bahwa memang ketika Tuhan yang memulai maka Tuhan sendiri yang akan menggenapi. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita masuk ke 2 Tawarik pasal yang pertama. Ya, dan kita akan melihat di sini saudara ya, ini adalah tentang bagaimana Salomo ketika dia diberikan ya kepercayaan untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Ya, di sana apa yang Salomo lakukan, karena Daud banyak berbicara kepada Salomo tentang ya bagaimana dia harus menyelesaikan semuanya dan harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, 2 Tawarik pasal yang pertama ya dikatakan di sana ya Salomo meminta hikmat, dan kita melihat ya apakah doa Salomo kepada Tuhan ya untuk dia boleh memulai program pembangunan yang hebat dalam pembangunan bait Allah ya, karena ini merupakan prestasi terbesarnya ya di tengah perayaan yang pentahbisan bait Allah ya. Dan kita lihat ketika Salomo selesai membangunnya itu seperti apa ya, dan luar biasa sekali karena dia mendapat satu kepercayaan yang besar dari Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan ini ya, dan tidak mudah. Karena itu kita lihat 2 Tawarik pasal yang pertama, judul perikopnya Salomo meminta hikmat. Doa Salomo memohon hikmat. Ayat yang pertama, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Ya, kenapa dia menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja saudara? Ya, dan dikatakan di sana karena ya dia menjadi kuat di dalam ya kedudukannya sebagai raja, Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, dan kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit ya pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, ketika pertama kali Salomo diangkat menjadi ya raja di dalam 1 Tawarik ini, kalau kita lihat saudara, kitab 1 Tawarik yang lalu itu berfokus pada kehidupan Daud. Ya, dan kitab 2 Tawarik ini fokusnya adalah pada kehidupan raja-raja setelah Daud. Ya, selebihnya dari kerajaan selatan Yehuda dan ya juga dari kerajaan utara. Kita akan lihat di Tawarik ini ditulis orang-orang Yehuda yang kembali ke pembuangan ya, dan kita lihat luar biasa di kitab 1 Tawarik itu membahas semua tentang kehidupan Daud.
Tapi di 2 Tawarik itu membahas semua raja-raja setelah Daud, saudara ya. Dikatakan di sana ya, Salomo itu diberi Tuhan luar biasa ya, tentang bagaimana dia ketika duduk di kursi raja, Tuhan berkata kepada Daud, karena dia akan diberikan kemasyuran, bahkan keamanan. Pada zaman Daud itu perang terus, sehingga tangan Daud kotor, berlumuran darah, dia banyak membunuh. Tapi di zaman Salomo ya, bangsa Israel ada dalam keadaan yang tenang ya, dan tidak ada banyak peperangan. Kita baca ayat yang keempat, tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Besalel ya bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo ya dan jemaah Tuhan itu pergi meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Bayangkan loh saudara, yang dipersembahkan Salomo itu 1000 ya. Dan kita tahu bersama ya, akhirnya Salomo mulai dipersiapkan Tuhan. Ya, dia pergi berdoa itu ya bukan di Yerusalem saudara, tetapi Salomo datang berdoa di mesbah yang pernah dibangun yaitu di zaman Musa, yaitu di Gibeon ya. Dan Salomo pergi ke sana. Kemah suci yang dibangun Musa itu sudah berabad-abad sebelumnya ya, dan masih berfungsi meskipun kemah itu telah dipindahkan beberapa kali. Ketika Salomo menjadi raja, kemah suci itu terletak di Gibeon, sebuah kota ya sekitar 6 mil di barat laut Yerusalem. Dan seluruh perkakas kemah suci itu disimpan di Gibeon itu ya, kecuali tabut Allah yang sudah dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem. Makanya Salomo itu datang ke sana untuk berdoa di sana saudara. Ya, dan tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan untuk berdiam di kota di mana dia memerintah bangsa itu. Akan tetapi kemah suci yang lama masih berada di Gibeon, masih dianggap sebagai pusat keagamaan untuk Israel sampai Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Dan dikatakan saudara, ketika itu dia mempersembahkan 1000 korban. Ayat yang ke-7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja ya, untuk menggantikan menggantikan Daud. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dikatakan di sana itu bukan kekayaan. Ya, engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga engkau tidak meminta umur panjang, ya kata Tuhan. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada ya pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan dan dari yang di Gibeon itu, ya dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Saudara, kita lihat karena dikatakan oleh firman Tuhan, Salomo tidak minta kekayaan,
tidak minta umur panjang, tidak minta kemuliaan. Tuhan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan plus dikasih bonus kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ketika kita ini hanya mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan mendapatkan lebih daripada ya yang kita minta itu. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat, jangan terus berdoa minta uang, minta kaya, minta ini sama Tuhan. Kita ini orang Kristen tuh ya, selalu doanya Tuhan beri uang, Tuhan beri kekayaan, Tuhan beri ini biar aku dapat jabatan. Mari saudara, kita nih perlu duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan aku minta perkenananmu. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan agar dia bisa mengadili bangsa Israel dengan adil sesuai yang Tuhan mau. Salomo meminta sesuatu untuk kepentingan, ya. Dia menjalankan perintah dan kehendak Tuhan. Ya, biarlah Salomo mendapatkan itu. Ya, dan Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan yang kau minta, hikmat dan kebijaksanaan, tapi aku beri bonus plus kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Saat kita tidak fokus mencari kepentingan diri, maka Tuhan itu saudara, dia sanggup memberkati melebihi apa yang kita doakan. Karena Tuhan itu melihat hati, Tuhan itu melihat ya sikap hati kita. Karena itu penting, jangan terus minta kaya, minta jabatan, minta ini, minta itu sama Tuhan. Mari kita meminta kehendak Tuhan terjadi di hidup kita. Kita mau tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kami belajar terus lewat kebenaran firman-Mu, bahwa kami hanya harus meminta keberkenanan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kami. Bawa kami hari-hari ini untuk terus Tuhan ada di dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu, agar hidup kami senantiasa selaras. Kami memohon minta hikmat pengertian untuk kami boleh menjalankan kehendak Tuhan di hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, persoalan hidup. Tuhan lepaskan, yang terikat dengan dosa-dosa dilepaskan. Yang sedang terbelenggu Tuhan bebaskan. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang Tuhan lepaskan. Ketika kami mau bertobat sungguh-sungguh, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang terbaring sakit. Dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, suami yang belum bertobat, istri belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Tuhan sanggup memulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit malam ini Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu, jamah Bapa setiap mereka yang berharap kepadamu, yang ingin menjual aset Tuhan, pertemukan dengan yang terbaik. Kami juga terus mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jagai bangsa kami dari kerusuhan, pertikaian, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Biarlah kita terus sehat, kuat di dalam Tuhan, dan tetap ya bersukacita dalam segala keadaan. Shalom, selamat malam. Sekali lagi Tuhan memberkati.